Halo kawan-kawan, jumpa lagi di S Podcast. Kali ini sama saya Rizdo dan teman kita di sini. Nggak kelihatan wajahnya. Oh iya Ki. Ya, di sini. Oke. Oke. Ya, ini Ki sekarang sudah lulus dari Maranatha ya. Sudah selesai terus juga. Puji Tuhan. Oh iya, gitu. Akhirnya. Jadi kita bakal ngobrol sesuatu tentang ini ya, tentang apa kuliah di Maranatha. Tapi sebelumnya kan harus pakai salam dulu ya, gitu ya. Oh iya benar. Ya, hai teman-teman semua gitu lagi baiknya. Oke. Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Oke. Udah berapa lama lulus dari Maranatha? Apa? Udah berapa lama lulus dari Maranatha? Syukurnya 3,5 tahun, gak mau lama lagi. Oh, Udah pengen cepet-cepet pergi. Oke. Gini, jadi kan udah kuliah terus gitu. Nah, orang kan punya citra lah masing-masing ya. Katanya Maranatha kampusnya kayak apa gitu. Pasti punya cerita di Bandung. Orang-orang punya bayangan lah soal Maranatha. Macam-macam sih bayangannya. Ada yang baik, ada yang agak-agak ini gitu ya. Tapi gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri kuliah di Maranatha tuh asik atau enggak sih? Jujur untuk anak rantau gitu ya, anak yang dari jauh beda kota, itu tuh sebenarnya asik-asik aja. Iyalah kan kita ngomong di podcast ya, nggak mungkin ngomong enggak. Ini jujur. Iya, karena kita kan ibaratnya pingin cari suasana yang baru gitu kan. Iya. Mungkin untuk orang yang dari Bandung kuliah di Maranatha mungkin menganggapnya udah kayak bosen gini-gini aja suasananya Kota gitu Bandung kan. mah gitu ya. Iya gitu kan. Tapi dari anak yang luar kota ke Bandung terus kuliah di Maranatha itu sesuatu yang baru. Jadi tuh seru-seru aja gitu kan. Terus bisa juga ketemu sama yang orang-orang baru, terus auranya baru dan yang lain-lainnya gitu. Jadi berarti kamu ngekos ya berarti selama di Bandung ya? Ngekos. Oke, ya anak kos di Maranatha. Wah, banyak ini gitu. Suka punya ini gak sih? Orang punya prasangka atau punya bukan prasangka, apa sih namanya? Asumsi lah ya, asumsi tentang anak Maranatha yang kamu denger dulu pas kamu lagi pas dibilang, "Oke, kuliah di mana?" Di Maranatha Bandung. Oh. Nah, pasti ada komentar, "Wah, yang itu ya?" Nah, gitu. Apa biasanya yang didengar apa sih kalau yang dari sana? Apa ya, Maranatha kayaknya khasnya karena kampus swasta, jadi itu khasnya dengan sesuatu yang mahal gitu kan. Dianggap mahal. Iya, gitu terus orang bilang juga karena kampusnya namanya Maranatha gitu kan. Orang-orang di sana harus Kristen semua ya gitu. Atau yang Kristennya Kristen tulen semua ya gitu kan. Kristen tulen. Iya, Kristen tulen apa sih sebetulnya Kristen titik mentok gitu kan. Jadi enggak juga ternyata pas aku lihat. Ternyata banyak kok ya bukan dari Kristen juga banyak kan teman-teman Muslim, teman-teman yang agama Konghucu, Buddha dan yang lain juga banyak di Maranatha. Terus apa lagi ya? Mahal? Ya relatif lah ya kalau mahal ya gitu. Ya ada kok beberapa beasiswa dan yang lain juga ada. Benar. Jadi sebenarnya itu. Terus yang paling sering gitu ya dibilangnya mahal dan Kristen banget gitu ya. Iya, paling itu. Atau karena fashion biasanya anak-anaknya dibilang apa itu? Sukanya dibilang universitas kayak mall gitu. Iya. Ada juga yang bilang universitas kayak mall kan. Karena gambarnya mungkin ada yang kayak mall gitu kali ya. Iya, karena gedungnya tinggi gitu ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya enggak teman-teman. Mereka belajarnya serius kok ya. Belajarnya serius ya berarti. Mau jujur atau serius aja sih. Oke. Nah, cerita nih di Maranatha. Ini mulai agak sedikit yang ini. Nah, kayak punya pengalaman ini nggak selama kuliah? Pasti ada lah ya. Selama sekian tahun kuliah itu pasti ada sesuatu yang pernah dialamin, yang unik, yang lucu, yang menarik, yang mungkin tidak terduga gitu ya. Sensasional apa sih gitu ya. Nah, ada nggak cerita contoh yang menurut Kay yang susah dilupain lah pas kuliah di Maranatha? Kalau yang lupain sih overall ada 2 ya. Apa tuh? Ini tinggal pilih nih, mau yang putus cinta atau yang apa? Dapat cinta? Bukan. Apa tuh? Justru sama-sama sedih, cuma ini jadi pelajaran hidup. Oke. Gitu. Yang kedua dulu deh, yang putus sama saya nanti tuh ke-trigger takutnya. Kalau misalnya yang kedua nih, jadi kan kita tuh ada masa UAS ya. UAS, ujian gitu kan. Nah kebetulan nih, mohon maaf, aku tuh dari awal tuh emang langganan pasti ada satu yang ngulang gitu kan. Oh, mata kuliahnya. Iya, mata kuliah ngulang. Nah bukan karena aku bukan karena aku nilainya jelek gitu, tapi karena aku tuh kebiasaan buruknya tuh bangun siang gitu kan. Oh, suka kesiangan. Iya, kelas pagi gitu kan. Kelas pagi kan biasanya jam 7 gitu kok, aku tuh selalu. Maranatha jam 7 kuliahnya? Ada jam 7. Oh, oke. Ya. Selamat ya teman-teman Maranatha. Terus itu aku biasanya susah bangun gitu kan. Nah, apalagi kosannya ini waktu itu aku belum gabung sama teman-teman aku. Sendiri kan. Yeah. Nah, kadang tuh kalau misalnya udah teman-teman aku udah bangunin tuh kayak
tetap antara ngadiwaro atau males sih gitulah pokoknya. Nanti lama-lama jadi cekal gitu kan absennya. Nah kebanyakan nih gitu. Nah di semester 4 kalau gak salah itu tuh aku bertekad gitu kan. Gue gak mau lagi cekal, titik gitu kan. Ini terakhir kali gitu kan. Apalagi teman-teman aku udah bilang ayo laki gitu kan. Terus ayo bangun pagi. Terus udah nih udah berniat semuanya tuh kelas 7 kelas jam 7 aman gitu kan. Semuanya udah baik-baik saja sampai waktu UAS terakhir gitu kan. Ternyata ada kejadian yang tidak duga-duga gitu tidak kan. Terduga terus jadi tuh aku ada ujian satu mata kuliah. Itu tuh ujian mata kuliahnya itu aku udah bangun dari pagi emang dari jam 8 kalau gak salah. Nah belajar gitu kan, aku belajar gitu kan. Udah bangun pagi sambil belajar karena aku pikir ujiannya jam 15 sore, jam 3 sore gitu kan, jam 3 sore. Nah terus aku belajar kan, tapi jam 1 kalau gak salah, jam setengah 2 aku rencana ke kampus ya jam 2 lah gitu kan, jam 2an gitu kan, ujiannya jam 3. Terus ditelepon sama teman-teman aku, kamu di mana gitu kan, jam 1an gitu, jam setengah 2 kalau gak salah. Kamu di mana? Ini ujiannya udah mulai. Ujian, kamu gak ujian gitu kan? Hah, ujian apaan? Aku lupa ujian apa, tapi waktu itu ujian ini gitu kan. Terus kan jam 3, jam 1 jam 1 gitu kan. Terus aku lihat, sumpah gue yakin banget gue udah ngeliat itu aku udah ngeliat jadwal. Itu tuh udah aku lihat pastiin 2 kali, itu jam 3. Jadi kan aku mikirnya ya udah gitu kan, ini mereka bohong nih. Karena kebetulan aku tuh sangat polos ya, berhati murni gitu kan. Kebanyakan dibohongin gitu kan, gampang dibohongin gitu. Jadi aku udah gak mau terjebak lagi nih dengan kebohongan ini. Taunya? Dari nada teman-teman aku juga kayak kebohongan. Terus pas aku lihat cek lagi jadwalnya, ternyata jam 1. Ya bener jam 1. Cuma aku miss ngeliatnya gini. Itu tuh jam 13.00. Aku misunderstanding itu jadi sebagai jam 3. Oke, iya. Entah kenapa mataku yang payah ini jam 3. Gak apa-apa. Terus akhirnya jadinya telat atau nggak bisa ujian? Itu nggak bisa ujian. Aku masuk kan, aku selari terus kata pengawasnya ngomong dulu ke dekan gitu kan. Ke bagian prodi terus aku bilang aku nggak bisa bohong. Kata teman aku seharusnya kamu waktu itu bilang kamu sakit atau apa gitu biar bisa susulan. Tapi aku benar-benar panik waktu itu. Ya udah aku jawab jujur ya. Jawab jujur gitu kan. Saya ini bu saya jadwal akhirnya nggak bisa. Terus aku nangis bener-bener itu, aku bener-bener jadi penjara hidup banget. Di situ aku udah kayak maaf ya teman-teman gitu kan, ini selalu gue gitu kan. Teman-teman aku tuh yang 3 orang itu Melin, Joyce itu langsung kayak ya udah nggak apa jadi pelajaran gitu kan. Dan itu sejak itu aku udah nggak cekal lagi. Itu gila, itu parah banget. Aku udah bener nangis udah kayak gila kalau aku nanti kuliahnya gak sesuai target gimana gitu loh. Dan mata kuliah prasyarat gitu. Ya. Parah banget sih. Ya itu kejadian yang unik teman-teman ya, mata siwer gara-gara 13 ke 15 gitu ya. Itu gak jadi bikin trauma kan ya? Ya, itu harus lihat jadwal harus baik-baik lagi. Dan sudah gak pernah telat lagi gara-gara itu ya? Pernah sih telatnya pasti, tapi gak kecekal ujian lah ya? Udah gak ngulang lagi mata kuliahnya. Itu yang sulit terlupakan ya. Jadi siwer itu semester berapa tuh berarti? Semester 4 kayaknya deh. Semester 4 ya. Jadi ya itu yang tidak terlupakan. Ya agak lucu ya pengalamannya. Ya lucu tapi bagi aku menyedihkan. Oke. Ada lagi yang menyedihkan yang lain tadi yang pertama atau gimana? Yang pertama ini nggak tahu ya, orang-orang pasti bakal tahu karena ini aku kebetulan kating-kating tahu cerita ini gitu waktu aku pertama kali masuk JF. Masuk kuliah di fakultas gitu kan, ada ospek fakultas gitu kan ya. Aku suka sama kebetulan kakak tingkat gitu kan. Wow, Dan kakak tingkat ini banyak teman gitu kan. Terus aku sempet entah kenapa tuh orang-orang jadi tahu aku suka sama kakak tingkat ini. Bahkan teman-temannya dia gitu kan. Ada yang godain aku, masa ada yang godain ini ya gitu kan. Terus ada yang gitu-gitu kan. Nah ternyata ada masalah gue sedih gak? Gak usah. Gak usah dibuat dramatis. Dramatisnya nanti kita nonton film Korea aja, jangan nonton ini. Ya terus gimana jadinya? Ternyata dia suka sama temen satu angkatan juga? Satu angkatan aku gitu kan. Padahal aku tuh kayak ngeliatin aku baik banget sama kakak tingkat itu. Tapi mungkin
waktu itu bukan saatnya kali ya. Nah lebih sedihnya tuh dia tuh tetap baik sama aku. Dan ada satu momen yang bikin aku sakit hati banget ketika dia minta saran aku dan minta tolong aku untuk deketin dia gitu kan. Yesus cintaku, aku cinta kau cinta dia. Ini kenapa nih? Ini kenapa? Tapi kamu nggak bilang ya? Apa? Nggak bilang, nggak pernah nyatain. Aku tuh nggak pernah nyatain gitu ya. Tapi aku pernah dengar teman aku gitu ada yang pernah keceplosan ke depan dia gitu. Dan apalagi kan teman-teman itu udah pernah tahu. Aku mikirnya nggak mungkin dia nggak tahu gitu kan. Mungkin tuh cara untuk nolak juga kali Kay. Jadi. Dan kayaknya setelah itu dia pernah minta maaf gitu kan kayak gini, tapi enggak ada yang salah sih. Iya kan. Menurut aku sih dia terlalu pintar untuk nggak tahu sih. Terlalu cerdas untuk nggak tahu. Sedih sekali rasanya. Berarti sengaja kan? Ya mungkin dia itu cara supaya nggak enak juga kalau ngomong nggak langsung kan, atau jangan deketin aku kan nggak gitu juga. Iya. Itu cara yang baik juga mungkin untuk ini ngingetin gitu. Walaupun sakit. Oke, ada 2 pengalaman yang unik di Maranatha sih kayak ceritanya. Ada yang itu bukan putus dong namanya, itu kan itu patah hati. Patah hati ya. Ya itulah fraktura hepatika. Jadi hati yang retak gitu. Itu penyakit baru buat teman-teman ya. Ya itu. Jadi Maranatha cerita sedihnya doang nih, enggak ada cerita senangnya nih atau gimana nih? Senangnya. Enggak ada senangnya, jadi sekali. Senangnya ya mati 1 tumbuh 1000. Oh gitu, banyak gebetan-gebetan lain ya? Enggak gitu maksudnya, gak gitu. Tapi harus diakuin kan di Maranatha cowok-cowok keren, cowok dan cewek-cewek keren banyak kan. Banyak lah yang mirip-mirip opa KW gitu. Ya gitu, banyak lah yang bukan cuma soal tampilan tapi karakternya dan kreativitasnya juga banyak. Dan gitu ini. Parah. Enggak boleh. Kamu harus materi yang realistis, jadi materialistis. Iya, materialistis. Segalanya butuh uang. Enggak lah. Jadi ya itu pengalaman kayak ya. Kalau teman-teman yang pernah kuliah di Maranatha atau punya teman yang kuliah di Maranatha atau punya kesan sama anak Maranatha gitu, atau pernah ngarep anak Maranatha gitu ya. Boleh share di kolom komentar cerita unik apa yang teman-teman rasain ya selama kuliah atau selama punya teman atau punya gebetan lah atau apa gitu yang di Maranatha. Jadi kita sengaja ngumpulin cerita-cerita ringan gini tujuannya sebenarnya supaya kita melihat gambar lebih utuh ya. Jadi Maranatha itu bukan seperti yang teman-teman bayangin harus yang serba gemerlap atau gimana atau yang Kristen banget, enggak juga lah ya. Banyak hal-hal manusiawi, ada cerita-cerita lucu, ada yang ke ospek terus pengen sama gebetannya gitu sama kakak tingkatnya. Itu Stockholm Syndrome kayaknya itu. Atau yang enggak tahu. Tapi kalau teman-teman punya cerita boleh share juga di kolom komentar apa yang pernah dirasakan selama kuliah di Maranatha. Alumnusnya Maranatha atau yang masih kuliah atau yang sekarang angkatan corona yang sepertinya belajar pas lagi online punya cerita lain mungkin buat kita, boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa selalu pantengin podcastnya Ais di sini. Makasih kayak udah cerita ya, sangat personal dan mungkin ada yang ngerasa nanti gitu ya. Banyak pasti. Banyak install gitu ya. Oke, thanks sudah berbagi. Jangan lupa komentar dan subscribe teman-teman. Salam Ais, integrity, care, and excellence.